Pria ini bernama Renato dan kita akan dibawa pada kenangan masa kecilnya yang tumbuh besar di Meksiko. Renato sangat dekat dengan ayahnya bernama Flavio, di mana mereka memiliki siulan khas yang menjadi semacam panggilan bagi keduanya. Setiap ada waktu, Renato selalu menghabiskan waktu bersama sang ayah. Terkadang Flavio memberikan teka-teki pada Renato. Sang ayah selalu memberi clue bahwa terkadang untuk memecahkan teka-teki, kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan Renato selalu merasa senang setiap kali dia berhasil memecahkan teka-teki yang diberikan oleh ayahnya. Dad's riddles. Debes dividir este pastel. Eso. Óiganme. Selain teka-teki, mereka memiliki kecintaan yang sama pada pesawat. Ayah Renato sendiri adalah seorang insinyur. Tak jarang, mereka berbagi mimpi bahwa suatu saat nanti mereka akan membuat pesawatnya sendiri dan menerbangkan pesawat tersebut di atas ngarai Sumidero yang terkenal dengan keindahannya. Canda dan tawa tak lepas setiap kali Renato bersama sang ayah. Bahkan saat pesawat remote mereka terjatuh di sebuah bangunan, dengan riang gembira, mereka kabur sambil tertawa tatkala mendengar seseorang memarahi mereka. Think again. Namun semua kebahagiaan itu sirna tatkala Meksiko mengalami resesi besar-besaran. Gelar insinyur Flavio pun menjadi tak ada harganya di Meksiko, yang membuat sang ayah terpaksa untuk menyeberang ke tanah impian, negeri adidaya Amerika, guna mengadu nasib di sana. Sang ayah berkata, jika kelak dia akan kembali, dan berjanji pula bahwa dia akan mewujudkan impian mereka. Namun mimpi tinggallah mimpi, karena pada kenyataannya sang ayah tak pernah kembali. Maka alih-alih kerinduan yang dipendam oleh Renato, karena yang tersisa darinya hanyalah rasa benci pada sang ayah sampai saat ini. Beralih ke masa kini, alhamdulillah berkat usaha kerasnya Renato menggapai mimpinya. Mimpinya tak berubah, di mana kini dia menjadi pengusaha kaya raya di khasanah perpesawatan. Dan ada satu hal lagi yang tak berubah sejak saat itu, tak hanya benci pada sang ayah, bahkan Renato sangat benci pada Amerika, seolah si negeri Paman Samlah yang telah mengambil ayahnya. Maka saat seorang jurnalis Amerika mewawancarainya, tak pandang bulu Renato pun menumpahkan rasa bencinya. They're entitled. They're ignorant. They think Mexico is just, you know what I mean, partner? Karena masa lalunya, Renato seringkali sulit mengendalikan temperamennya dan kesulitan juga untuk bersosialisasi. Meski demikian, bagi Renato janda tetaplah yang terdepan, karena diketahui Renato sebentar lagi akan menikah dengan seorang wanita beranak satu bernama Pamela, di mana sang anak bernama Emilio adalah seorang bocah introvert yang terkesan sangat aneh. Dan tak usah ditanya, profil seperti ini menjadi sasaran empuk bagi para pembuli di sekolahnya. Acabar de asesino serial. Pensaba, tal vez puedes hablar con él. Renato diminta oleh Pamela untuk mendekati Emilio, mengakrabkan diri dengannya, memperlihatkan sosoknya sebagai calon ayah yang baik. Namun alih-alih mengambil hati bocah tersebut, justru sifat buruk Renato memperburuk hubungan mereka. ¿Ves? Ok, bajarle a la rareza, ¿no es? Suatu ketika Renato menerima sebuah panggilan telepon dari wanita bernama Catherine. Renato dibuat terkejut karena wanita di seberang panggilan telepon tersebut ternyata adalah istri Flavio saat ini. Dia mengabarkan bahwa ayah Renato saat ini sakit keras dan sangat ingin bertemu dengannya. Bukannya bersimpati, justru mendengar hal tersebut Renato teringat dengan semua pengkhianatan ayahnya. Renato sama sekali tak peduli dengan kondisi ayahnya, tak sudi pula untuk bertemu dengannya. Namun pendirian Renato berubah tatkala Pamela berkata bahwa dalam hati kecil Renato sangat menyayangi ayahnya.
karena sampai saat ini Renato selalu menjaga dengan baik mainan pesawat kenangan masa kecilnya bersama sang ayah. Yang tak lama kemudian, Renato pun pada akhirnya memutuskan untuk terbang ke Amerika. Welcome to the United States of America. Tibalah Renato di Amerika, dan sebelum menemui ayahnya di rumah sakit, Renato terlebih dahulu melipir ke sebuah restoran cepat saji. Di tempat tersebut dia bertemu dengan pria menyebalkan bernama Asher. Pria ini tiba-tiba saja merekam Renato secara live di media sosialnya dan meminta traktir pula pada Renato untuk seluruh makanan yang telah dibelinya. Karena saking marahnya, Renato pun membeli seluruh donat yang dipajang di restoran tersebut agar Onadio Leonardo versi Amerika ini tak kebagian satu donat pun. All of these donuts, and then I want you to throw them in the trash. Wait, you're a monster. Tak lama kemudian tibalah Renato di rumah sakit dengan membawa rasa kesalnya. Bertemulah dia dengan Catherine, yang lantas wanita ini membawanya pada Flavio yang terbaring dalam perawatannya. Seketika itu pula perasaan Renato berkecambuk, entah harus senang atau sedih, bertemu dengan ayah yang telah lama tak dijumpainya. Akan tetapi kedatangan seseorang kembali mendidihkan darahnya, di mana Flavio berkata, Coffee shop, but they were all out of coffees. Meet your brother, Asher. "Wajik, rupa-rupanya Asher adalah adik tiri Renato." What's wrong with you? Are Dad, you is following this me? guy bothering you? I need you both to hear this. Flavio menengahi pertengkaran mereka, di mana dia berkata bahwa dia telah berwasiat melalui sebuah surat berisi teka-teki dan berharap jika Renato dan Asher bersama-sama memecahkan teka-teki tersebut. Sang ayah pun berkata pula jika teka-teki ini akan menjawab semua yang telah terjadi di masa lalu. Namun Renato terlanjur muak dengan semua permainan ayahnya dan lebih memilih untuk pergi saja. Renato, please. Por favor. Renato. Dan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tak lama kemudian Flavio menghembuskan nafas terakhirnya saat berada di rumah sang ayah yang berada di Amerika. Dalam hati kecilnya Renato nampak sedih karena telah kehilangan sang ayah. Akan tetapi rasa kesalnya kembali terpicu tatkala Asher datang menghampirinya. Hey, you're not my brother, so please just stay away from me. Saat Renato hendak pergi, Asher tiba-tiba saja membuka surat dari sang ayah. Di sana Flavio berkata jika mereka harus menemui Evaristo yang akan menuntun mereka pada Eloise. Sempat Asher mengira jika Eloise adalah saudara perempuan rahasia mereka, namun Renato tak peduli dan pergi begitu saja. Any unanswered questions? So you must go see my friend Evaristo. Di perjalanan, Pamela menghubungi Renato dan bertanya bagaimana pemakaman ayahnya, yang lantas Renato meledakkan semua amarahnya. Mendengar Renato yang masih saja seperti ini, Pamela pun lantas mengancam untuk membatalkan pernikahan mereka. Mau tak mau, Renato pun kembali di hadapan Asher, terpaksa menjalankan wasiat ayah mereka. Is this a trick question? Pick me up tomorrow, 7 a.m., my hotel. Dan keesokan harinya, Asher menjemput sang kakak dengan penuh gaya. Sepanjang perjalanan, Asher terus saja berbicara seolah mulutnya tak ada remnya. Hal tersebut membuat Renato kembali menumpahkan amarahnya sehingga dia memilih untuk tidur saja. Namun sungguh terkejut Renato karena saat terbangun, dia sudah berada di depan sebuah peternakan kambing. Renato pun lebih dibuat terkejut lagi karena tepat di depan matanya datanglah Asher menculik seekor kambing dari peternakan ini. Dan melihat orang-orang berbekal senapan mengejar Asher, sontak saja Renato melarikan diri secepatnya. Setelah semua dirasa aman, Renato pun lantas menghentikan mobilnya dan dia kembali meledakkan amarahnya tatkala menyadari ternyata Asher telah membawanya 240 mil menjauh dari tujuan mereka yang seharusnya. Asher berkata jika dia tiba-tiba mendapatkan ilham untuk mendatangi peternakan kambing tadi, yang saat melihat mata memelas seekor kambing yang terkurung di sana, hati Asher tiba-tiba saja merasa terpanggil untuk membebaskan sang kambing dari jerat keserakahan umat manusia. Oh my God!
kepalang tanggung, Renato melanjutkan perjalanannya di mana surat sang ayah menuntun mereka pada sebuah pabrik. Sebelum memasuki pabrik tersebut, Renato yang penasaran membuka sebuah amplop di antara surat wasiat dari sang ayah yang ternyata isinya adalah sebuah kunci. Sementara dengan bangga Asher memperkenalkan adik bungsu baru mereka yang tak lain adalah sang kambing, di mana Asher memberi nama si kambing dengan sebutan Renatito. Renatito, yes, that a boy. Put him in the car now. Saat memasuki pabrik, Renato terpana dengan apa yang dilihatnya karena ternyata pabrik tersebut adalah pabrik pesawat remote yang dulu pernah dikelola oleh Flavio. Di dalam sana seorang pegawai pabrik mengarahkan Renato dan Asher menuju sebuah restoran. Di sanalah mereka bertemu dengan seorang pria bernama Evaristo, sebuah nama yang tertera dalam surat wasiat Flavio. Evaristo berkata, jika Flavio adalah seorang pria yang sangat baik dan jenius, berkat ketekunan Flavio lah pabrik ini bisa bertahan sampai saat ini. Pada awalnya, pabrik ini memproduksi radio yang sudah kurang laku di pasaran, hanya tinggal menunggu waktu saja untuk mengalami kebangkrutannya. Namun diam-diam Flavio merakit pesawat remote dari komponen radio yang tak terpakai. Di sanalah Flavio bertemu dengan Catherine, salah satu investor pabrik yang terkesan dengan kreativitas Flavio, dan pesawat remote buatan Flavio lah yang pada akhirnya menyelamatkan pabrik tersebut dari kebangkrutan. Kemampuan Flavio diakui di pabrik ini. Bersama Catherine, Flavio memajukan kembali pabrik yang nyaris tenggelam ini. Namun kebersamaan mereka menuntun Flavio pada sebuah kesalahan, dosa terbesar Flavio yang akan sulit untuk dimaafkan. Sebenarnya Flavio sendiri sadar dengan semua dosa-dosanya. Malam itu juga dia bermaksud untuk pergi dari pabrik ini, meninggalkan semua pencapaiannya, dan lebih memilih untuk kembali pada Renato. Namun di tengah perjalanan sesuatu terjadi pada Flavio, di mana ceritanya terpaksa harus bersambung pada sebuah kotak misteri yang mengharuskan Renato untuk bertemu dengan seorang bernama Mr. B, sosok yang akan menuntun Renato pada siapa itu Eloise sebenarnya. I gotta go to the bathroom. Relax. Dan saat Renato sibuk dengan misteri yang seolah tak berujung ini, si Asher malah sibuk bermain biliar dengan warga lokal, yang bahkan dia mengajak mereka untuk bertaruh $500, yang padahal untuk membeli minuman dan donat seharga $2 saja Asher tak mampu untuk membayarnya. Maka saat Asher dengan mudah mereka kalahkan, inilah yang terjadi selanjutnya. Lagi-lagi, Renato terseret oleh kekacauan yang telah dilakukan oleh adik tirinya. Look, I'm sorry, man. I just get excited. Are you kidding me right now? Dude, I saved you $500. Di hari tersebut, Renato memutuskan untuk bermalam di sebuah hotel dengan membawa serta semua kegilaan yang dilakukan oleh adik tirinya. Yang pada kenyataannya, tak jauh berbeda, Pamela sendiri memiliki masalah yang sama di rumahnya. Karena tak ada pilihan, pada akhirnya Renato mencoba untuk berdamai dengan Asher, seolah mengerti dengan keadaan adiknya. Kini Renato berbicara lebih persuasif dengan adiknya ini. Kemudian mereka berdua membuka amplop bertuliskan Mr. B, yang di dalamnya terdapat klaim tiket bernomor 117. Dan berkat kerjasama adik dan kakak ini, terungkaplah jika tiket tersebut berasal dari sebuah pegadaian yang berada di Oklahoma City. Pawn shop in Oklahoma City. I knew it. Ternyata saat Renato berbicara dengan Pamela, Asher menguping semua pembicaraan mereka. Lantas Asher pun bertanya siapa Emilio, yang saat mengetahui jika Emilio adalah calon anak Renato, sontak saja Asher menertawakannya. Di mata Asher, Renato adalah pria dengan zero empati yang jauh dari sosok seorang ayah yang baik. Mengetahui bagaimana perangai Emilio, lantas Asher mengajarkan Renato agar bisa akrab dengan Emilio, di mana Asher mengibaratkan boneka ini sebagai Emilio dan meminta Renato memperlakukan boneka tersebut sebagai Emilio. Tak terima digurui oleh orang seperti Asher, maka inilah yang dilakukan oleh Renato selanjutnya. Your stepson was just hit by a semi. I don't care. Tibalah Renato dan Asher di toko pegadaian yang dimaksud. Setelah melihat tiket penukaran barangnya,
Mr. B memberikan sebuah barang titipan Flavio yang ternyata isinya adalah cincin pernikahan Flavio dengan Ibu Renato. Yang lantas, Mr. B membungkam Renato agar mendengarkan kisahnya. I'm here to see that he pawned it off. Learn to shut your mouth and listen to the story. He doesn't like you either. Ooh, I like this guy. Mr. B mengisahkan, di masa lalu Flavio datang di pegadaian ini menjual hampir semua barang-barang bawaannya untuk ongkos pulang kampung menemui anak dan istrinya. Namun naas bagi Flavio, karena saat berada di sebuah toilet, para perampok membawa kabur semua uangnya dan juga tanda pengenalnya. But then they took the thing that he cared about the most. Flavio pun terpaksa kembali ke toko pegadaian dan menjual satu-satunya barang berharga yang selama ini dipertahankannya. Yang tak lain, benda tersebut adalah cincin perkawinannya dengan Ibu Renato. Bersimpati atas semua yang telah dialami oleh Flavio, Mr. B memberikan jangka waktu cukup panjang untuk Flavio agar dia bisa menebus kembali cincin ini. Dengan uang tersebut, sampai akhirnya Renato ada di kawasan perbatasan El Paso dan hanya tinggal beberapa jam saja Flavio bisa bertemu kembali dengan anak istri tercintanya. Namun naas bagi Flavio, karena petugas perbatasan berkata lain. Apalagi Flavio yang habis kerampokan kehilangan seluruh dokumen yang menjadi pegangannya, sehingga alih-alih bisa pulang ke kampung halamannya, dikira imigran gelap. Buntutnya nasib Flavio berujung di penjara. They put your dad as no one even knew he was there. Saat berada di penjara, Flavio sakit keras dan sungguh kejam para polisi perbatasan ini tak ingin direpotkan dengan kematian imigran gelap di penjaranya. Mereka membuang Flavio begitu saja. Namun cerita Mr. B berhenti sampai situ karena cerita lanjutannya bersambung pada sebuah petunjuk yang baru. Renato sangat muak dengan semua teka-teki yang tak ada habisnya. Dia lebih memilih untuk pergi, namun Asher berkata jika kemungkinan ini adalah petunjuk terakhir dari sang ayah. Meski demikian, Renato tak mau tahu dengan hal tersebut dan lebih memilih untuk pergi saja. Move, Asher! Jesus! And you know what else? You're a terrible son. Saat itu juga Renato menuju bandara dan seolah karma atas apa yang telah terjadi pada sang ayah, Renato dihadang oleh petugas bandara dan diusirnya karena rupa-rupanya paspor Renato terjatuh entah di mana. Tak ada pilihan lain, dengan sangat terpaksa Renato pun menghubungi Asher dan meminta tolong padanya. Sehingga alih-alih kembali ke Meksiko untuk menikah, pada akhirnya Renato kembali di sisi adik tiri tercintanya. Tanpa paspor di tangannya, tentunya Renato akan sulit untuk kembali ke Meksiko. Namun Asher berkata untuk jangan khawatir dengan hal tersebut. Karena gini-gini, Asher sangat peduli pada kakaknya, di mana dia tak ingin sang kakak terlambat di pesta pernikahannya. Maka Asher berencana untuk membawa Renato ke El Paso, menyeberangkan Renato kembali ke Meksiko sekalipun dengan cara yang ilegal. Di perjalanan, Renato dan Asher melipir ke sebuah toko yang saat Renato berbelanja, Asher dibully oleh warga sekitar melihat keanehan tingkahnya. Renato pun merasa bersimpati karenanya dan sedikit menghibur adiknya ini. Lantas Renato membuka amplop dari Mr. B yang akan mengarahkan mereka pada sebuah gereja. Dan kebetulan gereja tersebut berada di El Paso. Maka mumpung satu arah dengan tujuan mereka saat ini, saat itu juga Asher tancap gas menuju El Paso. We're out of gas. Di tengah perjalanan, mereka kehabisan bensin yang membuat Renato panik dibuatnya. Namun Asher menimpali kepanikannya dengan penuh tawa. Asher berkata jika dia selalu prepare dan penuh perhitungan, di mana dia telah menyiapkan bensin cadangan untuk perjalanan ini. Namun tanpa diduga, Renatito membuat kakak sulungnya menjadi lebih panik lagi. Renatito, no! That was a naughty boy! Renato menyalahkan Asher karena telah membawa seekor kambing bodoh, sehingga beginilah jadinya. Asher pun tak terima dengan perkataan Renato pada adik bungsu barunya, sehingga perkelahian pun terjadi. Okay, you're
Pada akhirnya terpaksa mereka pun berjalan kaki melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini menuntun mereka pada sebuah kabin, di mana di kabin tersebut Renato menemukan alkohol murni yang bisa dia olah menjadi etanol, bahan bakar dadakan untuk mobil Acer yang kehabisan bensinnya. Saat itu juga Renato memurnikan alkohol tersebut dan memasukkan uapnya pada balon karet, di mana Renato berkata agar Acer berhati-hati karena jika sampai mereka menghirup uap tersebut, mereka akan mabuk seketika. Yang karena Acer orangnya sangat panikan, alih-alih mendapatkan bensin dadakannya, justru mereka pada akhirnya malah mabuk bersama. What are you doing? Why are you going? Hey, focus. Don't shut up, you idiot. Oh, man. Sambil menunggu etanol dingin, di malam harinya Renato dan Acer berbagi kisahnya. Acer bercerita jika sang ayah dulu pernah membawanya ke psikolog karena sang ayah merasa jika Acer terlahir berbeda. Yang sejak kejadian tersebut, Acer merasa jika sang ayah menyerah untuk merawatnya. Mendengar cerita ini, Renato menyadari jika mereka memiliki nasib yang sama-sama merasa ditinggalkan oleh ayahnya, sekalipun dengan cara yang berbeda. Namun rasa simpati Renato berubah seketika saat mendengar bahwa ternyata Acerlah yang telah membuang paspor Renato saat mereka menginap di hotel. Semua Acer lakukan agar Renato tak pulang dan terus menjalankan wasiat ayah mereka. Hey, Dengan gelagat ada maunya, Acer menghampiri Renato, meminta maaf atas semua kelakuannya. Yang saat Acer berada di toilet, Renato dengan sengaja mengurungnya dan kabur membawa etanol begitu saja. Meskipun pada akhirnya hati nurani Renato lah yang menjadi pemenangnya, karena saat itu juga dia kembali untuk menjemput adiknya. Namun di perjalanan, Renato dicegat oleh polisi karena melaju dengan kecepatan tinggi. Sementara Acer sendiri, kini dia harus berhadapan dengan si pemilik kabin yang baru saja pulang. there you are. I was worried, dude. Polisi pun menghampiri Renato, di mana dia mencium bau alkohol di dalam mobil ini. Hal tersebut membuat Pak Polisi mencurigai Renato mengemudi dalam keadaan mabuk. Yang ditambah dengan Renato yang tidak bisa menunjukkan paspornya, membuat perjalanan Renato berujung di penjara. Melihat para imigran gelap yang mengalami nasib yang sama dengannya, terlintas bayangan sang ayah yang pernah mengalami kejadian ini. Renato seolah napak tilas atas semua pengalaman sang ayah, agar Renato merasakan penderitaan yang pernah dirasakan oleh ayahnya. Di pagi harinya, Renato bisa kembali menghirup udara kebebasannya yang ternyata Acer telah menjaminnya. Yang lantas, Renato menghampiri Acer untuk sekedar berterima kasih padanya. Saat itu Renato sedikit terkejut melihat wajah Acer yang sudah terluka, yang ternyata Acer berhasil lolos dari si pemilik kabin berkat bantuan dari Renatito yang kini dijadikan tawanan oleh si pemilik kabin dan teman-temannya. Meski demikian, Acer meminta agar Renato tak memikirkan kambing kesayangannya, karena tepat di hari ini, Renato harus secepatnya kembali ke Meksiko untuk melakukan pernikahannya. Namun kali ini berbeda, Renato lebih memilih untuk menyelamatkan adik bungsu kesayangan mereka. Bullshit. Gets you back home in time for your wedding. Your little brother. I didn't pay for the donuts. Renato dan Acer menyelinap ke kabin dan menguapkan alkohol murni untuk membius sepemilik kabin dan kawanannya. Yang lantas, tiga bersaudara ini melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Tibalah Renato dan Acer di gereja Santa Maria, di mana kedatangannya disambut oleh seorang biarawati. Yang lantas, seorang biarawati berparas Meksiko menghampiri mereka. Yang setelah melihat sosok biarawati tersebut, sontak saja Acer mengira jika dia adalah Eloise, adik yang selama ini tak pernah ditemuinya. I'm not Eloise. I'm Sister Marisa. Kemudian biarawati ini menuntun mereka pada sebuah lemari yang dilengkapi dengan sebuah kunci berkode, yang membuat
Renato semakin muak dengan semua teka-teki ini. Namun saat Renato hendak memilih untuk pergi saja, Asher berkata jika setidaknya semua perjalanan ini membuatnya melihat sang ayah dari sudut pandang yang berbeda. Mendengar hal tersebut, seketika itu pula Renato teringat dengan perkataan ayahnya bahwa untuk memecahkan sebuah teka-teki, terkadang kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga Renato menyadari jika Eloise lah jawaban dari semuanya. What does this say? I'm from a different perspective. Di dalam lemari tersebut terdapat sebuah CD yang berisikan rekaman video Flavio, di mana sang ayah menceritakan sendiri kisah lanjutan atas apa yang sebenarnya terjadi setelah para polisi perbatasan membuangnya. Dari rekaman ini, terungkaplah jika biarawati di gereja inilah yang telah menyelamatkan hidup Flavio. Selama berbulan-bulan mereka merawat Flavio sampai akhirnya Flavio pulih kembali. Namun tepat saat dia hendak melewati perbatasan Meksiko, tiba-tiba saja Flavio kepikiran dengan keadaan Catherine yang tanpa diduga Catherine telah melahirkan Asher, di mana si Asher kecil kini ada dalam kondisi kritis. Keadaan tersebutlah yang membuat Flavio berada di dalam keadaan yang sangat sulit, meski pada akhirnya pilihannya membawa Flavio untuk kembali menemui Catherine. Saat itu Flavio menghubungi istrinya dan menjelaskan semua yang telah terjadi, termasuk pula dengan semua dosa dan kesalahan besar yang telah diperbuatnya. Flavio berjanji jika dalam waktu dekat dia akan kembali ke Meksiko setelah memastikan Asher ada dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi, Ibu Renato tak bisa memaafkan Flavio begitu saja atas semua kesalahan suaminya. Saat itulah Ibu Renato melarang Flavio untuk kembali, tak ingin lagi jika Flavio bertemu dengan anak dan istrinya. Disinilah terungkap jika keputusan sang ibulah yang membuat Flavio tak pernah kembali. Adiós, Flavio. Tere, por favor, pásamelo, ¿sí? This was all my fault, not her. Meski demikian, semua upaya telah dilakukan oleh Flavio agar dia bisa terhubung dengan Renato. Namun berkali-kali itu pula sang ibu menutupi hal tersebut, bahkan mengembalikan semua surat beserta uang yang pernah dikirimkan oleh Flavio. Sehingga selama berada di Amerika, Flavio hidup dengan membawa rasa bersalahnya pada Renato, yang untuk menebus semua kesalahannya, Flavio mencurahkan semuanya untuk membesarkan Asher. Namun seiring berjalan waktu, Flavio menyadari jika Asher terlahir dengan perangai yang sangat unik, tak mungkin bisa membesarkan Asher dengan cara yang sama saat membesarkan Renato. Meski demikian, Flavio menegaskan bahwa tak pernah terlintas sedikit pun bagi dirinya untuk menyerah membesarkan Asher. Flavio tahu betul jika kedua anaknya ini akan merasa sebagai anak yang tak diinginkan, yang padahal justru Flavio sendirilah yang merasa tak pantas menjadi ayah mereka. I was not the father you deserved. And I know. Untuk itulah Flavio merancang semua teka-teki perjalanan ini. Dia berharap jika kedua anaknya akan berpetualang bersama, berbagi kisah untuk menyatukan kedua anaknya, di mana ujung petualangan mereka nanti akan diantarkan oleh sesuatu yang Flavio beri nama dengan sebutan Eloise. And I am always watching over you both. Do this together. Tak lama kemudian, kepala biarawati pun menemui kedua anak Flavio ini dan membawa mereka pada sebuah bangunan yang memang dipersembahkan oleh Flavio untuk anak-anaknya. Yang sungguh terkejut Renato saat mengetahui bahwa Eloise adalah wujud nyata dari impian masa kecil Renato bersama sang ayah. Selama ini, sang ayah tak pernah melupakan janjinya pada Renato. Semua teka-teki kini telah terungkap yang pada akhirnya mendamaikan pula adik dan kakak ini. Dan inilah saatnya bagi Renato dan Asher untuk berpisah. Namun saat melihat sang adik pergi, tiba-tiba saja Renato merubah keputusannya untuk memperpanjang perjalanan terakhir mereka, di mana Renato berkata, Can't get married without my brothers. ya, Renato memutuskan untuk membawa serta sang adik menjadi pendamping dalam pernikahannya. Tiga bersaudara ini pada akhirnya menaiki Eloise bersama-sama. Renato membagi mimpinya selama ini untuk melintasi keindahan Ngarai Sumidero.
Alhamdulillah pernikahan pun berjalan dengan lancar, yang bahkan Renato kini memperlakukan Emilio dengan lebih baik lagi. Renato pun menghadiahkan sebuah pesawat remote mirip mainan kenangan masa kecil Renato. Namun semua kenangan seolah terulang karena saat itu pesawat tersebut lagi-lagi nyungsep pada sebuah bangunan yang lantas mereka kabur bersama-sama. Namun di akhir film ada sebuah plot twist tambahan di mana Renato dan Asher melanjutkan petualangannya sampai akhirnya mereka menemukan sebuah CD berisi video dari sang ayah yang berkata, I hope this is recording and I'm not just sitting here talking. "Wajik, amanat itu bro harus dilaksanakan." Dan amanat tersebut pula lah yang menjadi penutup dari video kali ini. Semoga terhibur dan semoga juga kalian diberi kesehatan dan kebahagiaan di tahun yang baru ini. Mimin undur diri, sehat selalu. Mimin pamit.